2025. Ribuan demonstran dari berbagai masyarakat mendadak mengamuk di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pagi ini. Aksi yang awalnya damai menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak layak berubah menjadi kericuan hebat setelah massa bertabrakan dengan aparat kepolisian. Kericuan pecah sekitar pukul 9 WIB ketika puluhan ribu peserta demo yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dan aktivis LSM memprotes pengesahan tunjangan baru DPR senilai 150 juta per bulan per anggota. Massa menilai angka tersebut tak manusiawi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang morat-marit akibat inflasi dan PHK massal. Kerusuhan memuncak saat demonstran melempar batu dan botol ke arah barikade polisi. Aparat merespon dengan water cannon dan gas air mata. Setidaknya 50 orang luka-luka termasuk 10 polisi, sementara 200 demonstran ditangkap. Beberapa kendaraan polisi dirusak dan gedung DPR sempat dikepung massa yang membakar ban bekas. Aksi ini dipicu pengumuman tunjangan DPR kemarin yang melonjak 300% dari tahun sebelumnya. Sampai berita ini diturunkan, situasi masih tegang dengan massa bubar secara bertahap. Kami datang untuk membawa suara rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tunjangan tidak adil. Dah suara kami. Ini apa sih kok di sosmed gue lagi rame ya? Kenapa pada demo? Oh, itu terjadi demo massal oleh rakyat yang berjuang untuk memprotesi pemberian tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Lah emang kenapa rakyat pada protes tunjangannya? Kok dianggap tidak masuk akal? Ya, lu sih orang kaya ya. Itu pokoknya karena rakyat sendiri merasa bahwa nominal tunjangan yang diberikan kepada DPR itu tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat yang sulit. Jadi bisa menimbulkan suatu hal yang tidak logis. Terus kenapa tunjangan DPR dianggap tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat? Karena besaran tunjangan yang diberikan itu lebih tinggi dibandingkan upah minimum atau tunjangan pekerja biasa. Sementara kan biaya hidup semakin melonjak. Jadi dan DPR sendiri juga dianggap bahwa belum memberikan kontribusi yang banyak, jadi tidak layak untuk memberikan tunjangan tersebut. Kok anggota DPR diberikan tunjangan yang jauh lebih tinggi daripada standar ekonomi masyarakat? Karena kebijakan penganggaran DPR itu ditentukan secara internal oleh anggota dewan itu sendiri dan tanpa pengawasan dari publik atau lembaga independen. Kenapa penganggaran tunjangan DPR direncanakan secara internal tanpa pengawasan publik yang ketat? Karena pembahasan tunjangan ini prosesnya melalui pembahasan APBN yang seringkali tertutup dari akses masyarakat luar, dan hal ini juga diperparah di mana DPR itu cenderung mengutamakan kesepakatannya secara internal daripada konsultasi terbuka dengan rakyat yang menjadikannya tanggapan kurangnya transparansi anggaran. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan rasa ketidakadilan yang timbul akibat tunjangan DPR belakangan ini. Saya menyadari bahwa tunjangan tersebut telah melukai perasaan masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Saya berkomitmen untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut atau mengevaluasi secara lebih adil, transparan, dan mempertimbangkan aspirasi suara rakyat. Terima kasih. Tapi ini udah ada anggota DPR yang minta maaf, tapi katanya masih demo dan malah dicu juga. Weh, lu pada lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya asik gitu gue dengerin. Ini dia pengen tahu berita yang lagi panas dan terjadi demonstrasi itu loh. Jud, gimana sih caranya demo tapi nggak ricu? Kalau misalnya dari Polri-nya dulu nih ya, sebenarnya harus persuasif. Cuman kalau udah anarkis nih masanya, boleh sesuai aturan, harusnya gitu ya. Kalau rakyat nggak setuju? Bisa sih secara hukumnya uji material dari MA ke MK. Dari sisi politiknya? Kalau dari sisi politiknya bisa sih kalau ada dialog multipartai, misalnya pemerintah, anggota DPR-nya, atau enggak perwakilan masanya. Jadi kayak itulah, itu yang gue tahu sih. Kalau medsos? Kalau medsosnya paling ini,
klarifikasi hoax yang ada biar nggak kemakan hoax gitu kan, rakyat kita gampang ya. Cara simpelnya gimana? Ya bikin konten atau infografis biar semua tahu faktanya. Pajak dari rakyat, pajak dari